Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya kasih dan sukacita selalu menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber pengharapan bagi kita. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 10 Desember 2021, tertulis dalam kitab Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita pada hari ini adalah bagian dari penyataan kemuliaan Allah dalam kehidupan manusia. Apa yang dikatakannya pasti dinyatakannya. Apa yang dikehendakinya pun tak seorang dapat menolaknya. Tuhan Yesus yang mati itu kini bangkit dan naik ke surga, dan dia telah berjanji akan datang kembali untuk menyatakan kemuliaannya atas bumi ini. Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang sudah juga kita yakini dan kita ikrarkan dalam kesaksian iman orang percaya. Dia yang bertahta dalam kuasa kemuliaannya, serta kuasa kemuliaannya dinyatakan di dalam kehidupan kita manusia, di mana manusia harus tunduk dan taat melakukan apa yang dikehendakinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kemuliaan Allah dinyatakan, maka sukacita dan damai sejahtera tercurah bagi seluruh umat yang dikasihinya. Dalam Lukas 2 ayat 14 dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nats kita pada hari ini adalah bagian dari perumpamaan di mana Yesus datang sebagai hakim agung atas seluruh bumi. Hakim yang memberikan keadilan bagi mereka yang hidupnya benar, dan juga hakim yang memberikan hukuman bagi mereka yang menjalani kehidupan di dalam ketidakbenaran. Dialah hakim yang memisahkan seorang dengan yang lainnya dan menempatkannya di sisi kiri dan kanannya. Hal ini dianalogikan di dalam perikop kita, yaitu dengan gembala yang memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kirinya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Matius 25 ayat 32 dan 33. Siapakah di sebelah kanannya? Ialah mereka yang hidupnya berkenan kepada Allah. Merekalah yang diperkenankan Tuhan untuk lolos dalam seleksi masuk dalam kerajaan sorga. Surga adalah bukan soal nanti ketika Yesus datang kembali, melainkan sekarang dan di sini, hari ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Jika kita percaya kepada Kristus, maka kerjakanlah keselamatanmu dimulai dari kehidupanmu di bumi ini. Mengerjakan keselamatan bukan soal ibadah, persekutuan di tengah-tengah gereja. Bukan soal panjang atau luasnya kita di dalam berdoa. Bukan soal pemberitaan firman yang disampaikan melalui kata-kata. Bukan itulah yang dikehendaki Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Melakukan kehendak Tuhan berarti hidupmu berdampak dan berguna bagi banyak orang, terlebih bagi mereka yang berkesusahan. Jangan pernah merasa diri sudah cukup baik ketika saudara melakukan aksi-aksi sosial, memberi sedekah kepada mereka yang miskin, membantu mereka yang terkena musibah dan lain sebagainya. Janganlah demikian. Karena jika kita melakukannya hanya untuk memenuhi syarat sebagai orang Kristen saja, supaya dilihat orang kita berkarya, dilihat orang peduli dan penuh kasih, janganlah demikian saudaraku. Melainkan hendaklah kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah melalui seluruh aspek kehidupan kita. Tutur kata dan perbuatan yang mencerminkan kehidupan anak-anak Tuhan. Kehidupan orang-orang yang disucikan di dalam kemuliaan Tuhan, di mana perkataanmu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Perbuatanmu meringankan beban dan membawa ketenangan jiwa bagi mereka yang sedang tertekan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan datang untuk memisahkan orang yang hidupnya baik dan berkenan kepadanya dari mereka yang hidupnya menurut dunia. Saatnya akan tiba dan tidak ada yang bisa menolak atau menghambatnya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah dengan baik, lakukanlah keselamatanmu selagi engkau masih di bumi ini. Lakukanlah hal-hal yang berkenan kepada Bapa dan jadilah anak kesukaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menyatakan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kami di bumi ini. Tuhan, ajarlah kami untuk mengerti setiap yang Engkau kehendaki, dan mampukanlah kami untuk melakukannya. Dan biarlah kami hidup sebagai anak-anak kesukaan-Mu, melakukan kehendak-Mu, menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami hari ini. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi kami yang sedang berduka, yang sedang bergumul. Berikan kami kepulihan dan kesembuhan bagi kami, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dimanapun berada. Biarlah kasih dan sukacita damai sejahtera Tuhan menyertai kami sampai hari Tuhan tiba, di mana Tuhan akan membawa kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Sejak Yesusku datang padaku, kuasa